Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buat kita semua. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu ya yang ikut live session dari pelatihan dan sertifikasi BNSP ini. Jadi kita terbagi menjadi tiga sesi. Yang pertama ini live session, yang kedua itu adalah pelatihan ya secara asinkronus yang melalui pembelajaran mandiri di Learning Management System Maestro Academy. Kemudian yang ketiga itu adalah sertifikasi BNSP dan itu pun dilakukan secara online. Nah, di sini yang pertama di live session ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dari seorang digital marketer atau SKKNI dari digital marketing. Baik, saya akan share screen ya. Suara saya terdengar merdu atau gimana? Iya, Mak, kecil Pak Hafiz. Gila. Nggak sempurna awal itu, Pak. Begitu. Gimana? Sekarang Iya, sudah aman? ya, sekarang aman. Mendingan ya. Ya, Pak Oke. Hafiz. Ya. Jadi saat ini yang dimana persaingan global, persaingan regional, bahkan nasional, itu kita dituntut untuk memiliki kompetensi. Nah, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kominfo itu membentuk suatu standar kompetensi dari profesi. Misalkan yang ingin bekerja sebagai digital marketer atau di digital marketing ini memiliki standar kompetensi. Nah, itu disebut dengan SKKNI. Seorang yang ingin bekerja menjadi digital marketing itu harus memiliki kompetensi apa saja. Nah, ini akan kita bahas ya. Oke, sebelumnya ya salam kenal ya saya Hafiz. Sehari-hari saya sebagai dosen, asesor, juga trainer, ya serabutan ya kerjanya ya, apa aja. Nah, domisili di Lampung ya. Wah, di sini teman kita jauh-jauh nih ya, ada yang dari Sorong, ya, ada yang dari Lampung juga, ya. Oke, oke kita lanjut ke unit kompetensi ya dari digital marketing. Nah, di sini ada 10 unit kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin diakui skillnya atau kompetensinya di bidang digital marketing. Yang pertama, dia mampu mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Yang kedua, menggunakan perangkat komputer. Yang ketiga, mampu menggunakan aplikasi media sosial. Kemudian mampu menggunakan penelusur situs web, kemudian melakukan pendekatan kepada calon pelanggan, membuat perencanaan periklanan, merancang strategi kreatif dan pembuatan iklan, merancang strategi dan pembelian media, menyusun rencana aktivitas penjualan, dan melaksanakan keterampilan penjualan. Nah, ini adalah unit kompetensi dari digital marketing atau yang ingin menjadi digital marketer. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Nah, ini adalah hal dasar yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan pemasaran. Dan saat ini itu pemasaran digital. Yang pertama mulai dari segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, ini adalah elemen perusahaan, elemen pemasaran perusahaan yang harus kita ketahui ya. Segmentasi itu apa, targeting itu apa, positioning itu apa, dan posisinya itu seperti apa ya di dalam pemasaran perusahaan. Oke. Kemudian menggunakan perangkat komputer ya karena kita digital marketing artinya sudah menggunakan perangkat digital, ya menggunakan perangkat komputer itu harus harus bisa, harus dimiliki di kompetensi ini ya. Tapi tidak sampai kepada menjadi seorang teknisi, ngerti kalau misalkan bagaimana install sistem operasi, kalau misalkan PC-nya mati itu gimana, tidak sampai sana. Cukup sampai kepada bagaimana mengoperasikan dari perangkat komputer itu ya. Gitu. Kemudian menggunakan aplikasi media sosial ya. Tentu kalau ini tidak diragukan lagi ya, kita di zaman digital ini pakai media sosial, bahkan kita memiliki beberapa akun media sosial. Instagramnya ada 2, Facebooknya ada 10, ya itu buzzer apa-apa ya. Nah,
Kita harus mengerti ini. Penggunaannya itu bukan cuma sebagai kita punya, tapi kita bagaimana memaksimalkan media sosialnya sebagai pemasaran. Ya, bagaimana memasarkan, menginformasikan produk kita, menginformasikan apa yang ingin kita pasarkan. Tuh ya, ini kompetensi media sosial. Lalu selanjutnya pendekatan kepada calon konsumen atau calon pelanggan ya. Di sini ada dua hal standar ya yang perlu kita ketahui mulai dari building need kemudian building trust. Kita seringkali melakukan penjualan tidak closing. Kenapa? Bukan karena produknya nggak bagus ya, tapi karena kitanya belum membangun keinginan calon pelanggan. Dan calon pelanggan belum trust atau belum percaya sama kita. Itu aja. Nah, bagaimana nih cara membangun building need orang itu agar mau dengan apa produk kita gitu ya. Kemudian membuat perencanaan perikanan ya di sini eh, yang namanya pemasaran tidak terlepas daripada iklan atau campaign ya. Nah, pemasaran, iklan ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan karena di sini melalui iklan lah produk kita itu bisa diketahui ya. Dalam menentukan iklan, kita tidak sembarangan. Kita perlu riset. Kita menggunakan iklannya apa nih? Misalkan menggunakan Meta Ads atau di Facebook Ads atau di Google ya, atau kita iklannya menggunakan radio atau menggunakan surat kabar. Nah, ini ya tentu yang online ya, bukan yang cetak lagi. Nah, mana yang memiliki dampak paling besar? Nah, ini membuat perencanaan periklanan ya. Kemudian merancang strategi kreatif dalam pembuatan iklan. Nah, di sini dalam membuat iklan, satu hal yang sering dilupakan, apa itu konten? Iya, kita beriklan tanpa ngiklan. Gimana tuh caranya? Ya, berarti bikin konten yang bagus, ya, bikin konten yang menjual, sehingga orang itu tidak merasa dijuali. Coba, ketika kita nonton video YouTube aja, kalau ada iklan, kita tonton apa kita skip? Pasti kita skip tentunya. Atau kita nonton TV, ada iklan, kita tonton apa kita skip atau kita pindahkan channelnya? Tentu kita pindahkan. Artinya apa? Ya, yang pertama itu orang sudah bosan ya dengan bentuk iklan. Yang kedua, iklannya itu tidak menjual. Orang merasa diiklani, orang merasa dijual-juali. Ya, yaitu orang malas juga ya. Nah, kita perlu strategi kreatif nih. Gimana caranya iklan kita tidak serasa menjual. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan media ya. Kembali ini diawali dari riset ya. Eh, Target kita itu siapa? Kalau target kita generasi milenial ya, kemudian kita analisis bahwasanya media sosial itu ada misalkan ada Facebook, ada Twitter, ada Threads sekarang, kemudian ada Instagram. Lebih cocok kemana nih? Ya, setelah kita pelajari ternyata lebih cocok menggunakan Instagram. Ya, karena memang Instagram lebih cocok ke milenial. Kalau misalkan targetnya adalah generasi kolonial, itu biasanya lebih cocok ke Facebook. Gitu. Nah, itu ya strategi pemilihan media iklan. Nah, kemudian menyusun rencana aktivitas penjualan. Ya, kita di sini perlu dalam melakukan penjualan itu kita buat rencana ya target bulan ini berapa target minggu ini berapa nah dalam rumus penjualan itu ada 1:10 kita 10 prospek satu closing wow apalagi sekarang dalam dunia internet ya digital itu ada lagi rumusnya ada kita mendatangkan 10 apa namanya 10 akun ya maksud itu 10 yang bertanya ya nanti yang closing itu akan kita buat funneling ya dari 10 ya menjadi 3 dan menjadi satu yang closing. Nah, sampai di sini ya ini adalah 10 daripada elemen kompetensi atau unit kompetensi dari digital marketing yang perlu diketahui oleh seorang digital marketer. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, silakan.